Dinas Koperasi Usaha Mikro Wan Tenaga Kerja Banjarmasin menggelar Banjarmasin Job Fair tahun 2022 dengan menyediakan 1.000 lowongan pekerjaan yang ditawarkan 30 perusahaan selama 3 hari mulai 25 sampai 27 Juli 2022 di halaman Menara Pandang Jalan Pierre Tendean, Banjarmasin Tengah. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin, Baisukan, Senin 25 Juli 2022. Dinas Koperasi Usaha Mikro Wan Tenaga Kerja Banjarmasin menggelar Banjarmasin Job Fair tahun 2022 selama 3 hari mulai 25 sampai 27 Juli 2022 di halaman Menara Pandang Jalan Pierre Tendean, Banjarmasin Tengah. Kegiatan yang diselenggarakan selama 3 hari ini dibuka secara resmi Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur, Baisukan, Senin 25 Juli 2022. Penguntingan bunga sebagai tanda bahwa acara kita pada hari ini dibuka secara resmi dan kita akan menghitung mundur ya. Oke, dengan hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur Takuni Prima TV mengaku sangat mengapresiasi adanya Banjarmasin Job Fair ini lantaran akan sangat mempermudah warga untuk mencari kerja, khususnya bagi ribuan warga yang baru lulus sekolah ataupun terdampak PHK wayah pandemi COVID-19. Arifin Nur menghimbau pencari kerja agar lebih selektif dalam mencari pekerjaan yang cocok dan sesuai dengan keahlian masing-masing. Dari ada beberapa perusahaan, ada hotel, ada rumah makan, ada juga kerjasama dengan pihak Jepang, pihak negara-negara lain. Itulah yang dicari tenaga kerja kita, hampir ribuan jumlahnya ya. Mudah-mudahan jadi bisa manfaat bagi kita untuk putra-putri kita yang sudah tamat kuliah dan juga mungkin sudah ingin mencari kerja. Kami silahkan datang ke sini Menara Pandang untuk mencari posisi apa yang dicari sesuai minat. Tadi juga banyak sip, tukang masak, macam-macam lah mencari kerjanya, jadi tidak terbatas kepada yang profesional, tapi tetap mereka juga standarnya ada profesional. Nah, sehingga kita harapkan bagi kawan-kawan mencari kerja, asahlah diri kita agar sebelum mencari kerja kita sudah profesional, atau juga diberikan magang ke negara Jepang tadi kan. Nah, mudah-mudahan setelah pulang membangun Banjarmasin secara profesional yang kita harapkan. Kepala Dinas Tenaga Kerja Wan Transmigrasi Kalimantan Selatan Irfan Sayuti membedakan Banjarmasin Job Fair sebagai upaya mengurangi tingkat pengangguran di Kalimantan Selatan. Ini merupakan kegiatan yang sangat mendukung sekali dan merupakan juga kegiatan yang sudah beberapa kali digelar, kegiatan rutin. Tentunya dengan kegiatan ini peran serta pemerintah untuk mengurangi pengangguran, menyediakan lapangan pekerjaan akan terwujud dengan mempertemukan perusahaan-perusahaan para pencari kerja dengan masyarakat yang ingin mencari pekerjaan dapat dengan mudah dipertemukan di satu tempat yang diselenggarakan oleh Kota Banjarmasin. Saat ini pengangguran kita masih cukup tinggi nggak Pak di Kalsel, Pak? Ya, memang masih tinggi. Kemarin masih berkisar kita angka 3,9 kalau tidak salah berdasarkan data terakhir. Jadi memang sudah menurun juga, kebaikan miskinannya juga sudah menurun. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Wan Tenaga Kerja Banjarmasin Isa Ansari memandahkan melalui Banjarmasin Job Fair, pemerintah mempertemukan antara pencari kerja dengan perusahaan secara langsung sehingga pencari kerja bisa menentukan pilihannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Bisa banyak nanti tenaga kerja yang bisa masuk untuk kegiatan Job Fair pada hari ini dan beberapa hari ke depan. Target yang diserap mungkin 1.000 lebih. Mudah-mudahan bisa tercapai 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan. Ini merupakan bagian dari awal atau pemicu kita untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dalam berkegiatan, khususnya di kegiatan ekonomi yang akan kita laksanakan di beberapa bulan ke depan. Untuk pengangguran Kota Banjarmasin masih cukup tinggi. Berapa, Pak? Sekalsel juga itu hampir 15% lebih dari angka total Kalimantan Selatan. Makanya kami berkomitmen
untuk membuka job fair pada hari ini sebagai bagian dari langkah kita membuka bursa tenaga kerja kepada masyarakat. Banjarmasin Job Fair menyediakan 1.000 lowongan pekerjaan yang ditawarkan oleh 30 perusahaan. Selain lowongan kerja, ada pula stand khusus kursus bahasa Jepang. Stand ini bagi pencari kerja yang akan dikirim ke Jepang sehingga akan diberikan kursus khusus dalam beberapa tahun.